Shalom. Kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Kolose 2 ayat 11 sampai 13. Kolose 2 ayat 11 sampai 13. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini yakni asketisme. Asketisme. Kolose 2 ayat 11 sampai 13. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu telah dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam bahasa teologi ada yang dikenal dengan asketisme, ya. Di jemaat Kolose banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang yang menjadi pengikut Kristus tapi mengikuti aliran asketisme atau usaha untuk hidup kudus. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Orang tersebut mati raga supaya apa? Hidupnya berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi tidak cukup dengan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetapi harus dengan usaha manusia untuk hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Dia mati raga, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Bahkan terkadang asketisme ini, ya, pada akhirnya dapat menimbulkan kesombongan kepada para pengikutnya, ya. Karena apa? Mereka berusaha untuk supaya mereka berkenan kepada Tuhan. Mati raga, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan pada akhirnya di dalam kekristenan ada tingkatan-tingkatan. Ada yang merasa bahwa tingkatnya cukup tinggi, dekat dengan Tuhan, sementara yang lainnya harus seperti dia. Maka orang tersebut akan menasihati, menegur orang lain supaya apa? Supaya hidupnya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Dan sama sekali tidak ada anugerah untuk supaya berkenan kepada Tuhan, untuk hidup kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, tadi saya katakan bahwa asketisme itu akan menimbulkan kesombongan. Betul, menimbulkan kesombongan. Karena apa? Karena orang yang menganut ini, yang memegang paham ini, yang secara tidak sadar berusaha untuk melakukan hidup kudus supaya berkenan kepada Tuhan, pada akhirnya merasa dirinya tinggi dan sombong. Padahal asketisme ini untuk melawan keinginan-keinginan jahat atau pikiran-pikiran jahat yang terikat dengan dosa itu mustahil. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu berdosa, punya keinginan jahat, punya pikiran-pikiran yang jahat. Dan ini tidak bisa dilawan dengan usaha manusia, ya. Harus dengan anugerah Tuhan. Alkitab katakan di dalam Kolose 2 bahwa sama seperti Kristus, ya, Kristus sudah mati, dikuburkan, dan Dia bangkit. Demikian juga dengan kita. Di dalam ayat 11 dikatakan kita telah disunat, ya, bukan sunat lahiriah, tetapi sunat di dalam hati kita, di mana tubuh yang berdosa ini sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu kemudian Dia dikubur, lalu bangkit. Ya, sama juga dengan Tuhan Yesus. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, demikian juga dengan kita. Ketika kita percaya Tuhan sudah membuat kita mati. Ya. Mati manusia lama kita. Ketika kita dibaptis, disunat, Bapak Ibu, sunat itu melambangkan baptisan itu melambang sunat, ya, sunat rohani. Kita mati semua manusia lama kita, kemudian ketika kita dikeluarkan dari air,
sesudah kita dibenamkan di dalam air, itu artinya manusia lama kita sudah dikubur lalu bangkit dengan manusia baru, ya. Dan sekarang ini apa yang terjadi dengan kita? Bukan manusia lama kita lagi, yang manusia yang terikat dengan dosa, ya, yang berusaha untuk hidup kudus supaya apa? Hidup berkenan kepada Tuhan. Kita jatuh bangun. Karena apa? Ini usaha manusia. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru, Alkitab katakan di dalam ayat 13 dikatakan dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi artinya manusia baru itu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ini artinya ketika kita sudah dibaptis lalu kemudian menjadi manusia baru, Bapak Ibu, artinya kita meyakini bahwa hidup kita itu tidak seperti manusia lama yang terikat dengan dosa dan berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan supaya berkenan. Tidak akan sanggup kita hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan dengan usaha manusia, sekalipun kita sudah datang ke gereja, Bapak Ibu. Ya, kita hidup kudus oleh karena apa? Oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan membangkitkan kita dan hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya kita dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri. Yesus memimpin kehidupan kita. Kehidupan kita bukan lagi kehidupan seperti dulu, di mana daging kita yang berkuasa. Tetapi sekarang ini Roh Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dosa tidak kita perhitungkan lagi karena kita tidak bergumul dengan dosa. Kita hidup dengan rencana Allah. Tuhan sudah tebus seluruh dosa-dosa kita. Tuhan sudah ampuni, Bapak Ibu. Dosa tidak lagi diperhitungkan, bahkan dipikirkan oleh kita. Apalagi kita lawan dosa tersebut. Karena apa? Kita sudah mati oleh dosa. Kita hidup bagi Tuhan Yesus Kristus, hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, jangan lagi kita sebagai orang-orang Kristen ada perasaan tertuduh, saya tidak layak, saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua dosa-dosa kita, dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang, Tuhan tidak perhitungkan. Karena apa? Karena kita sebagai manusia baru, anak-anak Allah, tidak melakukan dosa. Kalau kita melakukan dosa, apalagi kita terus-menerus melakukan dosa di dalam kehidupan kita, artinya kita belum lahir baru. Kita belum menjadi milik Tuhan. Kalau dia menjadi milik Tuhan, dosa tidak lagi diperhitungkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Paulus adalah melawan asketisme yang meracuni pikiran jemaat pada saat itu. Jemaat diperintahkan untuk supaya hidup kudus, hidup berkenan. Mati raga tidak boleh ini, tidak boleh itu, atas usahanya sendiri. Paulus mau katakan kita sudah disunat. Sama seperti Kristus, kita disalibkan manusia lama kita, dikuburkan, lalu kemudian bangkit dengan manusia baru. Hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Dia. Artinya apa? Ya, kita menikmati kehidupan baru yang terus-menerus dipimpin oleh Tuhan. Sudah barang tentu kalau Tuhan memimpin kehidupan kita, Tuhan mau memakai kehidupan kita bagi rencana masa depan, bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, janganlah menjadi orang percaya yang selalu bergumul dengan urusan apakah saya berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Artinya hidup kita sudah berkenan dengan Tuhan. Dan sekali lagi, ini bukan usaha manusia, tetapi karena anugerah Tuhan. Ibarat presiden, katakanlah misalnya Ahok pernah dipidana, keluar dari penjara, Bapak Ibu. Ahok adalah orang yang pernah bersalah, tetapi presiden punya hak Jokowi memberikan grasi, memberikan rehabilitasi, pengampunan, ya, memulihkan nama baiknya. Artinya Ahok tidak pernah diperhitungkan kesalahannya, dianggap tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan pidana, ya.
bukan karena Ahok minta ampun kepada presiden, bukan hanya itu, tetapi karena semata-mata presiden punya hak untuk mengampuni, ya, untuk mengampuni Ahok, sehingga Ahok tidak lagi sebagai orang yang pernah dihukum, tapi orang yang belum pernah melakukan pidana di dalam kehidupannya. Itulah artinya orang yang diberikan grasi, rehabilitasi. Demikian juga dengan kita. Ketika Tuhan ampuni kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan tebus dosa-dosa kita, lunas dibayar. Artinya dosa-dosa kita sudah tidak diperhitungkan lagi dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak lagi berurusan dosa, sekali lagi, dan kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang Paulus mau katakan kepada jemaat Kolose ketika ada asketisme di dalam jemaat Kolose. Jangan hal ini juga terjadi, asketisme ini terjadi di dalam gereja, menuduh jemaat-jemaat, ya, supaya seolah-olah hidup tidak kudus, hanya dirinya yang kudus yang memberikan nasihat tersebut. Tetapi jemaat-jemaat sepertinya seolah-olah tidak hidup kudus. Hidup kudus dan tidak kudus ini adalah anugerah Tuhan. Berkenan atau tidak berkenan ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan mampukan kita, Tuhan layakkan kita oleh karena anugerahnya. Tuhan memberkati. Shalom.